Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya Ocu. Digadang-gadang menjadi film action terbaik di tahun ini karena menampilkan adegan bela diri yang sangat luar biasa dari para aktor legendaris. Terlebih lagi film ini berfokus kepada kota bertembok Kowloon Wallet City yang dijuluki kota surganya para penjahat, padat, gelap, kotor, dan tanpa adanya hukum. Bahkan pihak kepolisian saja tidak pernah berani untuk menyentuh kota hitam tersebut, dan kita juga akan melihat arti sebuah kesetiaan di dalam persahabatan para mafia dan teguhnya arti sebuah janji bagi mereka. Berlatar pada tahun 1950 tepatnya di kota Hong Kong, Liu Shen menjadi penguasa di kota Kowloon karena ia memiliki tangan kanan yang tak tertandingi bernama Jim. Suatu hari terjadilah penyerangan untuk merebut kota Kowloon yang dipimpin oleh tornado. Sehingga terjadilah perang sengit selama 7 hari 7 malam yang akhirnya membuat Liu Shen serta Jim Chan harus tewas di tangan tornado. Dan fakta yang tidak diketahui oleh semua orang adalah tornado dan Jim Chan sebenarnya merupakan sahabat sejati yang harus saling membunuh demi merebut atau mempertahankan kota Kowloon atas perintah dari atasan mereka masing-masing. 30 tahun telah berlalu diperlihatkan dengan sebuah kapal yang mengangkut para imigran gelap, dan salah satu di antara mereka bernama Chan yang ingin mengubah nasib di perantauan. Dan tentunya Chan selalu saja menghindar dari aparat kepolisian karena ia tidak memiliki kartu identitas yang membuat Chan setiap harinya memanfaatkan kelebihannya demi mencari sejumlah uang agar ia bisa membeli KTP dan menjadi pendatang yang legal. Berhasil menang atas pertarungan yang diadakan, Chan meminta hasil keringatnya kepada Mister selaku pemilik dari tempat ini, dan Mister yang melihat kelebihan pada bakat Chan pun menawarkan untuk bergabung dengan geng yang ia pimpin. Namun Chan menolak tawaran tersebut karena ia bertarung hanya untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli kartu identitas. Mengetahui alasan Chan, maka Mister serta tangan kanannya bernama Raja berjanji akan memberikan kartu identitas legal yang Chan inginkan dalam waktu 2 minggu ke depan. Telah 2 minggu lamanya, maka Chan pun menemui Mister di pabrik penghasil uangnya, akan tetapi Mister tidak benar-benar menepati janjinya dan hanya memberikan identitas palsu kepada Chan. Sekali lagi Chan kembali ditawarkan untuk bergabung ke dalam gangster, namun Chan tetap kembali menolak dengan keras tawaran tersebut sehingga terjadilah ketegangan yang berujung Chan kabur dari tempat itu sekaligus membawa sebuah tas yang berisikan uang sebagai pengganti hasil pertarungannya tempo hari yang tidak dibayarkan. Menyadari tangan kanan Mister mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tangguh, maka Chan pun kembali melarikan diri ke dalam kawasan kota bertembok Kowloon nan terlarang. Raja beserta anak buahnya tidak berani masuk ke dalam kota Kowloon karena terikat perjanjian di antara para gangster.
Chan yang telah memasuki kota bertembok Kowloon memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka tas yang ia curi dari pabrik Mister. Namun bukan uang yang ia dapati, melainkan beberapa bungkus tepung bakwan yang membuat Chan sangat kesal dan mau tidak mau ia harus mencoba menjual tepung bakwan tersebut ke dalam kota Kowloon yang berujung. Sekali lagi ia harus berjuang menguras tenaganya agar ia bisa tetap bertahan hidup. Chan yang memasuki kota Kowloon tanpa izin tentunya diserang oleh tangan kanan penguasa di sini bernama Ricky, dan Ricky bukanlah seseorang pria tanpa keahlian yang membuat Chan harus kocar-kacir menghadapi serangan Ricky dan para pengikutnya. Chan yang berusaha melarikan diri dan memasuki kedai cukur rambut lalu menyandra seorang pria tua dengan tujuan agar Ricky dan bawahannya berhenti dan mau melepaskan Chan. Namun tampaknya tukang cukur rambut ini bukanlah pria tua biasa, melainkan ia adalah Tornado, sang penguasa kota bertembok Kowloon dengan keahlian bela diri yang telah katam. Ricky pun menjelaskan kepada Tornado bahwa Chan diburu oleh tangan kanan Mister dan Chan mencoba untuk menjual tepung bakwannya di kota Kowloon. Tornado yang masih mempunyai hati dan nurani ini pun memaafkan Chan yang tak sengaja dan tak mengerti aturan di dalam kota bertembok. Lalu Tornado pun menyuruh Chan untuk segera pergi serta Tornado mengembalikan tas milik Chan tanpa menguranginya sedikit pun. Chan pun tampak terhuyung menyeringai kesakitan akibat lengannya telah dipatahkan oleh Tornado. Terlebih lagi ketika Chan melihat dua orang petugas keamanan membuat Chan menghindar dan memutuskan untuk kembali memasuki kota Kowloon, memanjati atap demi atap menahan kesakitan yang akhirnya Chan didatangi oleh bawahan Tornado bernama Raka yang menyampaikan, turunlah 2 balkon lagi dan kembali temui Tornado, semoga saja ia bisa membantumu. 哥哥， 你呢度爬過去，落2層。 Chan pun mulai menjelaskan kepada Tornado bahwa ia merupakan perantau yang ditipu oleh Mister dan oleh sebab itu Chan mengambil tas yang berisikan tepung bakwan dan tanpa sengaja memasuki kota Kowloon lalu berniat menjualnya agar ia bisa membeli kartu identitas. Sekali lagi Tornado yang masih mempunyai hati dan nurani ini pun menyuruh Ricky untuk membawa Chan ke tempat Raka agar bisa segera diobati. 你屋企人我都係瞓過嚟。 出去。你單嘢大佬搞掂咗啦。 Beralih kepada Mister yang terkejut akan kedatangan Tornado yang entah bagaimana caranya ia bisa memasuki ruangan vital milik sang Mister. Tornado pun menyampaikan nawaitunya bahwa ia telah mengembalikan barang yang Mister cari sekaligus memberikan kompensasi biaya agar Mister mau melepaskan Chan. 正啦，靚保利俾你，唔好鬧啲靚啊，我身手快嘅。
Chan yang telah sedikit pulih dari cederanya ini pun diizinkan oleh tornado untuk tinggal dan bekerja di kota Kowloon. Dikarenakan Chan mau melakukan kerja apa saja, membuat dirinya sangat diterima dengan baik oleh penduduk kota bertembok, dan Chan yang melihat gaya kepemimpinan tornado membuat Chan sangat takjub dan kagum karena tornado sangat menghormati para penduduk kota, dan begitu pun sebaliknya tornado yang melihat Chan sangat rajin, bahkan dalam satu hari ia mau bekerja dengan 4 profesi yang berbeda, membuat tornado juga menaruh rasa simpati kepada Chan, yang mana hal itu pun ia buktikan tatkala tornado memberikan makanan yang layak serta memberikan tempat tinggal kepada Chan agar Chan tidak tidur di atas loteng lagi ke depannya. Dan akan hal tersebut, inilah kali pertama yang membuat Chan tersenyum di dalam hidupnya. 我兩個三個一嚿，三個兩個三個一我七項，得啦！咁都唔記得你真係。用手指公同食指嘅力，蹦嚓嚓蹦嚓蹦。啱住。仔，就係嘅招牌叉燒飯啊！姑姑，好好食㗎喎。分善旁分上癮啊！唔收你租。要個聲啊！ Keesokan harinya Chan yang bekerja mengantarkan paket ke sarang Chan terkejut melihat rekan kerja bocilnya ada di sana, dan ternyata ibu dari bocil ini bekerja sebagai seorang dan Chan lebih terkejut tatkala mendapati ibu bocil ini dihajar sampai babak belur tapi tak ada seorang pun yang membantunya. Kekerasan serta aksi smackdown tersebut berlanjut sampai ke rumah, dan 3 hari kemudian ibu dari bocil ini ditemukan telah meninggalkan dunia yang hanya tempat permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Enggak. 可能係俾人推落街。 Setelah itu Chan mendatangi kedai kelontong dan Chan membeli jajanan masa kecil saya yang ternyata digunakan sebagai topeng. Lalu Chan membuntuti pelaku yang telah membuat ibu si bocil tewas, dan tanpa diduga 3 manusia bertopeng juga telah berada di sana, dan mereka semua memberikan pelajaran terhadap pelaku pembunuhan.咁啱啊！ 唔該晒。 個面會好襯。 Setelah melepaskan dendam, Raka, Ricky, Riko, serta Chan menghabiskan malam yang panjang dengan berjudai, dan Chan selalu saja dicurangi oleh ketiga bersaudara, dan disinilah kedekatan tali persahabatan mereka itu dimulai. Sir， 你哋係咪夾埋㗎？俾錢。 Dikarenakan kebiasaan ngudut tornado yang menghabiskan 1 slop rokok HD perharinya, Raka memperingati tornado untuk segera berhenti mengisap asap karena tumor paru-parunya sudah semakin parah. Tornado pun tampak tidak mengindahkan nasihat Raka dan meminta Raka untuk merahasiakan penyakit yang ia derita. 佢帶你去醫院，仲開始學法。 Malam harinya selepas Ba'da Isya, tornado keluar dari kota Kowloon untuk mengunjungi rekan seperjuangannya dalam merebut kota Kowloon 30 tahun yang silam. Sembari memberikan uang sewa penduduk kota Kowloon, Lion berbicara kepada tornado bahwa ia masih teringat akan tragedi pembantaian anak dan istrinya yang dilakukan oleh Jim. Meskipun tornado sudah menghabisi Jim dan berhasil merebut kota Kowloon, akan tetapi Lion
Lion masih menyimpan dendam yang berfire-fire, yang mana hal itu pun dibuktikan selama ini Lion melacak anak satu-satunya Jim, dan Lion sangat ingin menghabisi anak Jim agar Jim bisa merasakan kesakitan batin yang ia terima selama ini, meskipun saat ini Jim telah tiada. Mengetahui Tornado yang telah pulang, Chan mendatangi Tornado dan menyampaikan dengan berlinang air mata bahwa sedari kecil ia hidup di panti asuhan tanpa memiliki orang tua. Selama ia hidup hanya di dalam kota Kowloon lah ia merasakan sahabat, keluarga, bahkan seorang ayah. Chan memohon agar ia tidak diusir karena saat ini ia telah mempunyai cukup uang untuk membeli kartu identitas. Mendengar hal tersebut, layaknya seorang ayah, Tornado menyuruh Chan untuk berbaring lalu bercukur, dan seketika Tornado teringat dengan sahabat sejatinya yakni Jim yang tewas di tangannya sendiri di waktu merebut kota Kowloon 30 tahun yang lalu. Keesokan harinya Lion menerima kabar dari informannya terkait akan penemuan identitas putra Jim, dan Lion bersumpah di depan abu keluarganya bahwa penantian balas dendamnya selama ini sangatlah telah dekat, dan maka dari itu Lion kembali mengundang rekan seperguruannya yakni Tornado beserta Tiger untuk menyampaikan berita ini. Weh, 終於俾我揾到阿占個仔。 Di sisi lain di dalam kota Kowloon, keempat tangan kanan Tornado yang hendak menyusul pertemuan bos tiba-tiba terhenti tatkala Chan menanyakan kenapa di dalam kuil ini terdapat banyak bekas pertempuran elit yang sampai merusak bangunan gedung. Ricky pun menceritakan kepada Chan tentang peristiwa yang ia dengar 30 tahun yang lalu, bahwa dahulunya kota Kowloon ini dikuasai oleh seorang bernama Liu Shen berkat adanya tangan kanan yang mematikan bernama Jim. Suatu hari Lion, Tiger beserta Tornado datang menyerang kota Kowloon karena Jim telah menghabisi keturunan Lion, dan Lion juga berniat untuk merebut kota Kowloon. Terjadilah perang sengit selama 7 hari 7 malam yang akhirnya Tornado berhasil menghabisi Jim di dalam kuil ini. 有樣嘢我想問好耐，點解埲牆花成咁嘅？殺人魔，阿占。大戰7日7夜，大佬出去。 Sesampainya keempat sahabat ini di pertemuan para petinggi di kota Kowloon, Tornado yang telah merasakan feeling dari pikirannya terkait Chen mempunyai hubungan dengan Jim, maka Tornado menyuruh mereka semua untuk tidak bergabung dengan meja para petinggi yang merayakan atas penemuan yang dicari selama ini. Rico yang merupakan adik kandung dari Tiger memberitahukan kepada adiknya bahwa putra Jim yang mereka cari selama ini bernama Chan, yang membuat Rico hanya terdiam tak bersuara. Begitupun juga dengan Ricky, terlebih lagi bagi Tornado yang bimbang harus mengambil keputusan antara memilih setia bersama rekan seperguruannya atau setia kepada janji sahabatnya Jim, yang mana pada saat pertempuran belum dimulai, Jim meminta kepada Tornado untuk menjadi ayah bagi anaknya jikalau ia kalah dalam pertempuran. Alhasil tibalah hari yang mereka takuti dan mereka tidak tega untuk menghabisi satu sama lain. Mereka pun memutuskan untuk menutup mata masing-masing agar mereka tidak bisa melihat kesakitan serta pertumpahan darah di dalam ikatan persahabatan. Tapi mau tidak mau pertarungan itu harus tetap dilanjutkan karena Tornado harus membunuh bosnya Jim, dan begitu pun juga sebaliknya, sehingga mereka pun mewajibkan harus bertarung sampai salah satu di antara mereka telah tewas. Akhir dari pertarungan kedua sahabat sejati itu pun dimenangkan oleh Tornado, dan Tornado tanpa sepengetahuan siapapun menepati janjinya dengan menyembunyikan anak serta istri Jim, lalu memberikan uang agar istri Jim meninggalkan Hong Kong dan hidup tanpa diburu oleh rekan seperguruannya yakni Lion.
我一出翻去，大家睇唔到，我老婆同我仔走。會送你嚟香港都。 Beralih kepada Mister dan Raja serta Mulyono yang merupakan penjabat dari pemerintahan. Yono menyampaikan kepada Mister bahwa pemerintah berencana akan mengambil alih kota Kowloon dan akan memberikan kompensasi biaya bagi pemilik. Meskipun Mister serta Raja mengetahui bahwa Tornado, Tiger serta Lion merupakan pemilik kota Kowloon sekaligus lawan yang tangguh, maka Mister yang mendengar nominal kompensasi yang ditawarkan akan membuat rencana untuk menjatuhkan Tornado. 又俾你北中，城寨單嘢你要幫手啊！要入城寨喎。 Mister yang telah mengetahui informasi mengenai Lion yang memburu anaknya Jim, Mister sengaja menemui Lion dan memberitahukan dengan tujuan adu domba bahwa Tornado terang-terangan telah menyembunyikan orang yang Lion cari. Tempo hari Mister pernah membuatkan KTP palsu untuk Chan dan Mister yang telah mengantongi data keluarga Chan, maka dipastikan Chan yang bersama Tornado memanglah anaknya Jim dan Lion. Sangat murka dan tak percaya bahwa rekan seperjuangan Salapik sakatidurannya telah mengkhianatinya. 想同你合作，知你同阿詹係親家㗎啦。 Beralih ke kota Kowloon tampak Ricky mengemaskan barang-barang milik Chan serta ketiga sahabatnya ini meminta Chan untuk segera pergi karena Chan merupakan anak dari Jim. Tentu saja Chan yang telah menganggap seluruh penduduk kota Kowloon telah menjadi keluarganya ini pun tidak terima dan tidak takut kepada Lion yang akan membunuhnya. Meskipun Tornado telah mengatakan bahwa ialah orang yang telah membunuh ayahnya Chan, akan tetapi Chan tidak peduli dan mengatakan bahwa hanya Tornado lah yang ia anggap sebagai ayahnya karena menerima serta memberikannya tempat tinggal. Meskipun mendengar hal tersebut dengan tegas, Tornado tetap bersikeras dengan berlinang air mata mengusir Chan demi keselamatan Chan. Tapi tiba-tiba dan ya, Tiger bersama anak buahnya langsung melakukan penyerangan terhadap Chan dan Tornado, memberikan isyarat kepada anak buahnya jangan ikut campur di dalam pertarungan. Chan yang telah banyak belajar dari Tornado ini pun ditambah tekad yang kuat ingin tetap bertahan di kota Kowloon, masih bisa mengimbangi Tiger beserta anak buahnya. Tibalah waktunya bagi Lion menyerang Chan dengan nawaitu yang benar-benar untuk menghabisi, dan dengan pengalaman yang telah lama di dalam dunia pergelutan, tentunya Lion merupakan lawan yang tidak sebanding dengan Chan yang hanya bisa bertahan serta mengharapkan Lion kehabisan nafas karena faktor usia. Ketika Chan hendak menghabisi Lion dengan cepat, Tornado melepaskan satu pukulan yang membuat Chan langsung terpental. Lion pun meminta kepada Tornado untuk menghabisi Chan, akan tetapi Tornado hanya mengusir Chan yang membuat Lion berlari mengejar Chan, tapi dihentikan oleh Tornado sehingga Lion menyerang Tornado yang tak melakukan perlawanan, dan seketika Chan langsung melindungi Tornado yang membuat Chan harus merasakan sakitnya tembusan pisau, dan oleh sebab itu anak buah sekaligus sahabat Chan tidak tahan lagi, maka mereka secara berjamaah menyerang Lion sekaligus. 殺咗佢，以後都冇翻嚟香港。大佬，
Lion yang telah tersungkur ini pun dihampiri oleh tornado yang meminta agar Lion melupakan dendam masa lalu karena anak keturunan tidak pantas menerima perbuatan yang dilakukan oleh orang tua di masa lalu. Sakit hati, dendam, dan tak bisa menghabisi Chan karena dilindungi oleh tornado, maka Lion pun menemui gangster yang dipimpin oleh Mister, dan Lion akan memberikan kuasa untuk menggantikan tornado di dalam kota Kowloon, dan tentunya tawaran inilah yang selalu dinantikan oleh kelompok Mister. 大老闆呢？只要你幫我殺咗長良君。 Kembali ke kota Kowloon, tampak Chan yang terkena organ vital akibat serangan dari Lion membuat Chan sampai saat ini masih tak sadarkan diri. Begitupun juga dengan tornado yang tampak telah muntah darah akibat penyakit paru-paru yang ia derita telah semakin parah. 你喺度仲危險，你要去醫院。 Beberapa hari kemudian kelompok Mister telah datang ke kota Kowloon untuk mengambil alih serta bernawaitu untuk menghabisi Chan. Tentu saja hal tersebut akan ditentang oleh pihak tornado, dan tornado menyuruh Raka untuk membawa pergi Chan yang terluka lalu menyembunyikannya. 你諗唔諗清楚自己做咩？我大佬等緊你啊！ Mister yang menunjukkan surat kuasa atas kota Kowloon berkat izin yang diberikan oleh Lion, tornado tidak mempermasalahkan hal tersebut, akan tetapi ketika nawaitu mereka yang datang untuk membunuh Chan, maka telah dipastikan tornado beserta staf dan jajaran terkait akan mati-matian melindungi Chan. Meskipun tornado unggul dari segi teknik di dalam ilmu pergelutan, namun tornado tampaknya ia telah sampai di ujung batasnya tatkala penyakit paru-paru yang ia derita membuatnya tak bisa lagi bertarung, yang membuat tornado menerima tikaman senjata tajam dari raja, dan tornado di penghujung hayatnya memilih untuk melindungi seluruh anak buahnya. Dan disinilah kita bisa melihat betapa kuatnya ikrar janji tornado terhadap Jim yang bersumpah akan menjadi ayah angkat bagi Chan, serta kita akan melihat kepemimpinan tornado benar-benar membentengi bawahannya dan tak berlindung di balik meja. Beberapa hari setelah tewasnya tornado dan pengikutnya yang telah kabur sudah tak lagi berada di dalam kota Kowloon, Lion mendatangi kedai cukur rambut tornado dan bersedih tatkala hubungannya harus berakhir tragis dengan tornado. Tibalah Mister, Raja beserta pasukannya sembari membawa 4 orang pemilik tanah kota Kowloon yang telah mereka aniaya, dan mereka telah menjual tanah kota Kowloon dengan harga yang murah kepada Mister.
Lion yang tentunya tidak dibackingi lagi oleh tornado membuat Lion sekali lagi harus merasakan sakitnya pengkhianatan. Handia. Salah satu anak buahnya raja menyampaikan kepada raja bahwa raja memiliki ilmu bela diri yang tinggi dibanding Mister. Dan raja yang selalu dimarahi, direndahkan, maka anak buahnya ini meminta raja untuk naik menggantikan Mister. Karena pada saat inilah yang merupakan waktu yang paling tepat untuk menjatuhkan Mister karena ia terluka akibat pukulan dari tornado. Beralih kepada Chan yang telah pulih dari luka yang ia derita, dan Chan menemui Tiger dan meminta agar Tiger memberikan alamat ketiga sahabatnya. Tiger yang tak mempunyai pilihan lain karena tornado telah tiada ditambah Lion yang saat ini telah dikhianati. Tiger harus melupakan dendam masa lalu dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Chan untuk menghabisi pasukan gangster yang dipimpin oleh raja. Chan yang telah berhasil menemukan ketiga sahabatnya ini membuat Chan berlinang air mata tatkala ketiga sahabatnya ini harus cacat dan cedera karena melindungi dirinya tempo hari. Mereka semua pun menghabiskan malam dengan bermain mahjong, dan ketika semuanya telah tertidur, Chan dapat diketahui akan menyerang kota bertembok sendirian dan tak ingin melibatkan lagi ketiga sahabatnya yang masih terluka. Apa?你翻嚟啦？今晚唔會出嚟。阿君叫我哋翻屋企，今晚唔好出嚟。我趕翻咗嚟啦。 Beralih ke dalam kota bertembok, tampak raja memamerkan keahlian bela diri tenaga dalamnya di hadapan para warga, dan ketika salah satu anak kecil hendak dijadikan kelinci percobaan atas aksi kejamnya, tiba-tiba sebagai sahabat sejati tentunya Ricky beserta Raka dan Rico tidak akan membiarkan Chan bertarung sendirian, dan untuk itulah mereka bertiga akan berjuang mati-matian untuk membalaskan dendam atas tornado. Berhasil melumpuhkan seluruh anak buah raja, maka kini tibalah saatnya bagi keempat sahabat ini untuk menggengbeng raja. Akan tetapi meskipun mereka telah mengeluarkan ulti maksimal level 15, namun hal tersebut sedikit pun tak ada satu serangan pun yang mampu untuk melumpuhkan raja.
Di ambang kekalahan dan kepasrahan, maka Ricky pun berlari dan berniat untuk mati bersama raja. Akan tetapi dengan cepat Chan menggantikan posisi Ricky dan memilih ialah yang harus berkorban serta membalas budi akan jasa sahabatnya selama ini. Namun tampaknya tindakan Chan tak dibenarkan oleh Ricky tatkala Ricky enggan melepaskan tali seraya berkata, jika menang maka kita harus menang bersama, dan jika harus kalah maka kita juga akan harus kalah bersama. Tanpa sengaja Chan telah berhasil menemukan kelemahan raja, yaitu kekebalan ilmu batinnya tak akan berfungsi tatkala ia terluka akibat senjatanya sendiri. Menyadari akan hal tersebut, dengan nawaitu dan semangat yang berfire-fire maka mereka menyerang raja dengan sangat brutal, dan Chan memberikan pedang kepada Ricky untuk menghabisi raja persis seperti dahulu raja menghabisi tornado. Beralih kepada Lion yang tampak lusuh setelah beberapa hari dikandangi, Lion melihat sosok musuhnya Jim beserta sosok tornado yang datang menghampiri. Namun hal tersebut hanyalah ilusi semata, melainkan anak dari musuhnya sendirilah, yakni Chan, yang datang untuk membebaskan Lion. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah berfokus kepada sosok Lion yang menyimpan dendam selama berpuluh tahun terhadap Jim yang telah tiada, dan Lion melimpahkan rasa sakit hatinya kepada anak keturunan Jim yang berujung kehilangan kekuasaan, kehilangan sahabat, serta kehilangan harta dan sebagainya. Memang benar di dalam Islam serta Al-Quran Allah tidak melarang perbuatan balas dendam, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 45 tentang hukum kisos, bahwa nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, serta gigi dibalas dengan gigi, tapi diwajibkan dengan takaran balasan kadar yang sama dan adil. Akan tetapi setelah itu Allah melanjutkan bahwa bagi siapa saja yang melepaskan haknya di dalam hukum kisos, maka hal tersebut akan menjadi penebus dosa bagi yang memaafkan. Di dalam surat As-Surah ayat 40 Allah juga telah kembali berfirman bahwa balasan suatu keburukan adalah melakukan keburukan yang setimpal. Akan tetapi Allah kembali melanjutkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, dan bagi siapa saja hambanya yang tidak menuntut balas terhadap orang yang telah menjahatinya, maka Allah langsung yang akan memberikan pahala bagi hambanya yang memaafkan. Dan hal tersebut merupakan jaminan langsung dari Allah kepada hambanya yang takut melebihi batas dan berbuat zalim. Sekali lagi, meskipun Islam tidak melarang kita untuk balas dendam dengan balasan yang sama, akan tetapi yang jadi permasalahannya adalah kita tidak pernah tahu kadar dan takaran yang benar-benar setimpal untuk membalasnya. Sebagai contoh, mereka menggibahi istri kita tapi tidak sampai kepada anak kita, akan tetapi karena rasa sakit di dalam diri kita menyebabkan kita membalas menggibahi istri sekaligus anak keturunannya. Tentu saja hal tersebut tidak adil dan menjadikan kita berdosa karena telah
telah melampaui batas. Dan balas dendam selalu bertujuan demi mengejar rasa kepuasan, dan manusia selalu merasa tidak pernah puas. Dan maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa manusia tidak akan pernah puas. Makanya Allah memberikan dua opsi, yaitu memaafkan. Mungkin kita semua pernah merasakan sakit dari perbuatan orang yang zolim, yang pernah menjahati kita, akan tetapi kita tidak mampu membalasnya dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Contohnya kepada para penguasa, penjabat, aparat hukum, orang kaya, pimpinan, dan sebagainya. Maka jalan terbaiknya adalah berdoa kepada Allah bahwa saya merasakan sakit akibat dari perbuatan hamba-Mu ya Allah. Maka balaslah dia dengan caramu tanpa adanya campur tangan dari diriku yang lemah dengan segala keterbatasan. Percayalah kawan, di saat kita dizolimi tidak akan ada penghalang antara kita dengan Sang Pencipta. Saya Ocu dari Sinja Entertain pamit undur diri dan meminta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian, serta Ocu juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Semoga kita selalu di dalam lindungannya, dimudahkan rezeki di dalam berbagai urusan, serta kita diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Pajero ya Allah, pajero ya Allah. Jangan lupa sekalian modifnya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.